Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Shalom teman-teman. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu pagi ini ditemani oleh Joe dan Keisha. Sebelum beribadah, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu tadi pagi sudah membangunkan kami semua untuk beribadah online. Tuhan, berkati kami semua agar dapat mengerti firman-Mu. Berkati kami saat beribadah. Tuhan, sekarang kami mau beribadah, Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan matahari untuk menerangi bumi. Kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
akan menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Yuk sama-sama kita lihat. Dalam serta Yesus, dalam sertanya setiap hari. Dalam serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mempersembahkan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang teman-teman kita akan belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh Tapi sebelum belajar mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan, supaya kami semua boleh duduk diam dengan tertib, dengar-dengaran kepada Ibu Lena yang akan bercerita. Karena kami tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, saatnya kita mau mendengarkan cerita. Kalau ibadah boleh nggak lari sana lari sini sambil makan, boleh nggak? Tidak boleh ya, harus duduk dengan tertib karena Tuhan Yesus ada di situ loh. Kalau di sekolah aja ada missnya, ada guru-gurunya, tidak boleh lari sana sini. Apalagi kalau ada Tuhan Yesus. Oke, lipat tangan, buka mata lebar-lebar, buka telinganya, mulutnya ditutup. Oke, nah hari ini Ibu Lena mau bercerita tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Oh, Tuhan kita itu luar biasa hebat. Bisa membuat apa saja. Orang, manusia bisa nggak? Nggak bisa. Contoh, ada nggak orang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Padahal sudah dikubur loh 4 hari. Bisa nggak? Nggak ada. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus bisa. Nah, hari ini Ibu Lena mau bercerita. Pada suatu hari Tuhan Yesus kan berkeliling terus tuh kemana-mana untuk mengajar orang. Kalau sekarang sih dibilangnya itu berkhotbah. Khotbah kemana-mana. Kalau khotbah itu menyuruh orang untuk berantem nggak? Enggak. Khotbah itu artinya mengajari orang firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajar orang supaya berbuat baik, rajin berdoa, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu setelah pergi kemana-mana, nah satu saat Tuhan Yesus tiba di seberang danau, namanya tempat itu Gerasa. Nah, Tuhan Yesus mau berkhotbah juga di situ. Setelah Tuhan Yesus turun dari perahu, tiba-tiba ada orang datang lari-lari. Tuh, kalau nggak pakai baju itu, kira-kira siapa ya? Nggak pakai baju. Terus dia teriak-teriak, nggak mandi-mandi, pasti rambutnya juga gimbal deh. Karena nggak pernah disisir, nggak pernah mandi, nggak pernah keramas, lari-lari. Nah, ternyata orang itu orang gila. Kenapa dia gila? Ternyata orang itu dirasuki setan. Dirasuki itu apa sih, Bu? Nah, setan itu masuk ke dalam dia. Makanya kita harus selalu berdoa. Kalau kita selalu berdoa, setan nggak bisa masuk. Karena apa? Kita berdoa, kita dijagai oleh Tuhan. Nah, dia datang lari-lari. Nah, ternyata dia itu tinggalnya di kuburan. Ada nggak orang yang tinggal di kuburan? Nggak ada selain dari orang gila. Nah, dia datang terus dia bilang gini, dia tersungkur gini di hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang gini, hai kamu anak Allah, ngapain kamu datang ke sini? Anak-anak, ternyata setan juga kenal loh sama Allah. Kalau ada anak Tuhan gak kenal sama Allah, gak kenal sama Tuhan, wah dia kalah sama orang gila itu deh. Berarti setan itu tahu anak-anak, satu saat dia akan dihukum oleh Tuhan. Belum waktunya, tapi akan tiba waktunya. Setan itu tahu. Kalau dia tahu, kenapa ya kok dia tidak mau bertobat? Kenapa ya kok orang jahat
udah tahu dia akan dihukum tapi tidak mau bertobat seperti orang gila itu. Nah, lalu Tuhan tanya, "Hai engkau roh jahat, siapa namamu?" Katanya, "Siapa namamu?" Terus orang gila itu bilang, "Aku Legion." Kenapa dia bilang namanya Legion? Karena setan yang ada di dalam dia itu banyak. Bukan cuma 1, 2, 3, 10, tapi banyak, ribuan. Pantas aja itu orang gila lari-lari teriak-teriak. Terus dia udah ditangkap sama orang, dirantai, tapi rantainya bisa dilepasin. Rupanya itu sebabnya orang gila itu setannya banyak. Jadi setan itu yang memutuskan. Nah, kalau lagi setannya lagi kumat, badannya dipukul-pukul, terus dia berteriak-teriak, rantainya dilepasin. Makanya orang kasihan liatnya. Aduh, kasihan itu orang gila, badannya dipukulin, dicakarin. Kita ikat yuk, ditangkap, diikat, dirantai, tapi rantainya bisa lepas. Lalu ia memohon dengan sangat supaya roh-roh itu diusir dari badan dia. Tuhan Yesus kasihan dong, karena Tuhan Yesus kan baik. Nah, Tuhan Yesus iba, kasihan. Lalu di sekitar situ ada babi-babi. Tahu nggak babi? Babi. Siapa yang suka makan daging babi? Enak ya, babi panggang. Nah, jadi rupanya orang Gerasa itu pekerjaannya, mata pencahariannya tuh memelihara babi-babi. Babi itu banyak, tidak dikurung lagi, tapi bebas di situ. Banyak babinya. Lalu roh-roh itu, roh itu bilang, "Ya udah kalau gitu, kalau kami mau diusir, suruh kami ke babi-babi itu, suruh kami pindah ke babi itu." Lalu Tuhan Yesus menyuruh roh itu pindah ke babi-babi itu. Nah, karena roh yang ada di dalamnya si orang gila itu tadi, rohnya jahat banget, nggak mau diam, berontak melulu. Setelah Tuhan Yesus suruh itu roh masuk ke dalam babi, babi-babinya pada lari masuk jurang. Nah, semuanya nyemplung masuk jurang. Waduh, kalau masuk jurang gimana? Benjol doang atau mati? Jurangnya kan dalam, mereka lompat begitu. Nah, babi-babinya lompat ke dalam jurang, lalu pada mati. Setelah mati, orang gila itu yang tadi teriak-teriak lalu jadi tenang. Dia tidak gila lagi. Sekarang dia sudah normal, sudah waras. Nah, akhirnya dia duduk dengan manis. Nah, orang-orang kampung itu pada datang. Begitu datang lihat orang gilanya. Ini kan orang gila yang matanya, kalau orang gila matanya gimana biasanya? Galak ya, galak merah. Nah, orang gila itu udah duduk manis. Orang itu semuanya heran. Ya ampun, yang biasanya kita ikat nih orang pakai rantai bisa dia lepasin. Sekarang dia bisa duduk manis. Waduh, Tuhan Yesus betul-betul hebat. Lalu orang-orang yang di kampung situ bilang, "Tuhan, udah pergilah Tuhan." Mereka takut. Mereka takut. Bukannya mereka setelah lihat tanda mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, bukannya sekalian datang mereka bertobat ya, minta tolong ya. Ya udah deh Tuhan, kalau begitu di sini aja supaya kampung kami aman. Enggak, malah mereka, "Tuhan, udah pergi aja deh, jangan di sini, pergi aja," gitu. Ya,
Biar harusnya mereka bilang, Tuhan udah jangan pergi lagi di sini aja. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus begitu. Tuhan udah jangan pergi di sini aja supaya kita aman, ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita tidak bisa lihat lagi, tidak bisa ketemu langsung lagi, tapi Tuhan itu tetap ada. Bukan berarti Tuhan Yesus naik ke surga, loh berarti kita nggak punya Tuhan lagi dong di sini. Dia sekarang kan ada di surga. Enggak. Sampai sekarang pun bisa jagain kita, bisa menyembuhkan kita seperti orang gila itu. Nah, apalagi sekarang kan mama-mama bilang, nggak boleh ya nak, ma kita ke mall yuk. Nggak boleh, ada corona. Ma kita piknik yuk, jalan-jalan yuk ke kolam renang, ke kebun binatang. Nggak boleh, lagi ada corona. Supaya, nah kalau umpamanya mamanya lagi pergi ke pasar, kan harus ke pasar, ya kan? Doain mamanya, Tuhan Yesus tolongin mamaku ya, jagain mamaku supaya nggak kena corona, supaya nanti masuk rumah nggak bawa corona. Nah, terus papa harus kerjakan, Tuhan Yesus tolongin papaku ya supaya nggak kena corona, nanti pulang ke rumah nggak bawa corona, gitu. Jadi biarpun kita tidak bisa ketemu langsung dengan Tuhan Yesus masih bisa jagain kita, masih bisa menyembuhkan kita seperti orang gila itu, ya. Jadi nggak harus ketemu langsung. Tapi kalau kita berdoa lipat tangan tutup mata, lihat deh Tuhan Yesus ada di sini. Coba semua tutup matanya nak, tutup matanya. Bayangin Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Jauh atau di depan atau di dalam hati? Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus ada loh di dalam hatinya Ibu Lena tuh. Ada kan? Nah, makanya kalau berdoa, kakak-kakak sekolah minggu atau mama-mama selalu bilang, mari berdoa anak-anak, lipat tangan, tutup mata ya. Kenapa kita harus tutup mata? Supaya kalau ada kucing lewat kita nggak lihat, lagi berdoa lihat kucing. Ya, jadi kita harus tutup mata karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Jadi Tuhan Yesus kita itu hebat. Jangankan menolong orang gila, untuk menolong kita, menjauhkan kita dari corona juga bisa. Tapi tetap kalau keluar harus pakai masker. Gak boleh pegang-pegang sembarangan, mulut tangan dimasukin mulut, garuk-garuk, kucek-kucek mata, gak boleh ya nak. Harus cuci tangan yang bersih. Terus gak boleh pergi-pergi keluar, main-main di luar, main sepedahan jangan dulu deh. Di rumah aja main mobil-mobilan kayak sama mama, sama adik, sama kakak ya. Gak perlu, gak boleh main keluar. Karena ada apa tadi? Ada corona. Biarpun Tuhan Yesus menjaga, tapi kita juga tidak boleh main-main sembrono keluar. Oke anak-anak? Iya, Tuhan Yesus kita hebat, bisa menyembuhkan orang gila, bisa juga menjaga kita. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus kita hebat. Iya, harus percaya. Oke anak-anak, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita kembali berdoa ya. Ikuti Bu Lena dalam hati berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan cerita firman Tuhan kepada anak-anak yang masih kecil ini dengan sederhana. Biar Tuhan yang menolong supaya anak-anak ini boleh mengerti dan mengambil arti dari firman Tuhan untuk mereka lakukan di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, keluarga mereka, kami semua. Tolong kami, lindungi kami, sembunyikan kami di belakang salib-Mu dari pandemi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini.
Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.